والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap penjelasan ringkas terhadap matan Al-Ajurumiyah, yang mana matanya adalah karya Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji rahmatullahi alaih, setorkan terlebih dahulu bab yang pertama, dalam artian biar termurajaah dan juga terulang kembali. Sebelum kita lanjutkan bab Faslun Al-Murabat, setorkan terlebih dahulu, masing-masing nyetorkan bab yang pertama, itu babul kalam. Pendek, mudah, simple, sudah kita lewati semuanya. Babul kalam. Bismillah. Al-kalam lafzun murakab mufid bi wad'in aqsamuhu thalatha. Ismu wa fi'lu wa harf ja'al ma'na. Fal ismu yu'rafu bi khafd wa tanwin wa dukhul alif. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwin wa dukhul alif wal lam wa huruf al khafd wa hiya min wa ila wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba wal kaf wal lam wa huruf al qasam wal waw wal ba wa ta. Ayo, na'am. Ayo, bismillah. Fafi'lu Ayo. fafi'lu yurafu bi qad wa sin wa sawfa wa ta'i ta'mid sakinah. Ayo. Wal harf ma yasluhu Ma la yasluhu ma hu dalil ismi wa dalil fi'l. Ayo, na'am. Ayo, bismillah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala babul kalam. Al-kalamu Ayo. al-kalamu lafzun murakabun mufidun bil matn. Wa samun kalamun ismun wa fi'lun wa harfun ja'al ma'na. Fal ismu yu'rafu bi hamdi wa tanwin wa dukhuli al-lam. Wa huruful hamdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa riba wal ba wal kaf wa lam. Wa huruful qasami wa hiya al-waw wa ta'u wal ba. Ayo. Fafi'lu yu'rafu bi qad wa sin wa sawfa wa ta'i ta'nis sakinah. Wal harfu ma yasmu ma dalil ismi wa la dalil fi'li. Na'am. Ayo. Tafadhal. Ayo, bismillah. Ayo, bismillah.
Apa? Ada yang kurang kalian? Apa? Bismillah. Al-kalamu. Apa? Al-ismu yurafu bil-khafdi bil-khafdi wat tanwin. Fal-ismu yurafu bil-khafdi wat tanwin wa dukhul al-lam alaih. Terus apa? Berikutnya apa? Berikutnya na'am barakallahu fikum. Sekarang kita akan membahas pembahasan yang baru. Jadi perhatikan baik-baik. Sebenarnya pembahasan yang baru ini pengulangan daripada bab ma'rifati alamatil i'rab. Hanya saja pada bab ma'rifati alamatil i'rab disebutkan secara terperinci. Sekarang akan masuk ke bab secara global yang dikenal dengan faslun al-mu'rabat. Nah, al-mu'rabat itu maksudnya adalah kata-kata yang mu'rab, bisa isim bisa fi'il. Mu'rab itu sudah kita lewati kan? Mu'rab kembali kepada lafadznya, kalau i'rab kembali kepada harakatnya. Zaidun, mu'rab atau i'rab? Zaidun, lafadz Zaid mu'rab. Harakat Zaidun dhammah, mu'rab atau i'rab? Zaidun, Zaidan, Zaidin. Perubahan harakat ini dhammah, fathah, kasrah, mu'rab atau i'rab? I'rab. Jangan sampai keliru. I'rab kembali kepada harakatnya, mu'rab kembali pada lafadznya. Sebagaimana mabni. Sibawaihi, haula'i. Lafadz haula'i mabni atau bina? Abdullah. Haula'i lafadznya ini mabni atau bina? Mabni. Haula'i dia mabni al-kasri. Kasrah yang ada pada haula'i bina atau mabni? Bina. Jangan sampai tertukar ya. Naam. Jadi pembahasan kita sekarang seputar apa? Ini faslun al-mu'rabat. Al-mu'rabat, kata-kata yang mu'rab itu ada dua. Pertama, allati tu'rab bil huruf, yaitu yang di-i'rab dengan huruf, ma'ruf. Maksudnya bagaimana dengan huruf? Rafa'nya dengan huruf, nasabnya dengan huruf, jarnya juga dengan huruf. Berarti kan sudah kembali ke cabang, bukan asal. Kalau asal itu kan dengan harakatan itu, ya enggak? Nah, yang di-i'rab dengan huruf disebutkan di dalam matan itu ada 4. Isim musanna, sudah kita lewati. Isim musanna rafa'nya dengan alif. Nanti akan disebutkan rinciannya. Ja'al muslimani. Muslimaini enggak boleh. Ja'al muslimani. Ada alifnya enggak? Ada alifnya. Yang kedua, jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim juga sudah kita lewati pengertiannya serta contohnya. Ya, itu juga di-i'rab dengan huruf. Kalau isim musanna tadi juga dengan huruf, nasab, rafa, jar dengan huruf. Ja'al muslimani, ra'aitu al muslimaini, marartu bil muslimaini. Kan nampak hurufnya. Rafa dengan alif, nasab dengan ya, jar dengan ya. Jamak mudzakkar salim juga sama. Dengan huruf juga i'rabnya. Dia mu'rab di i'rab dengan huruf.
rafa'nya dengan wawu, nasab dan jarnya dengan ya. Ja'al muslimuna, ra'aitul muslimina, marartu bil muslimina. Rinciannya akan kita lewati. Kemudian al asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Sebutkan isim-isim yang 5. Ayo. Abuka, Ayo. akuka, amuka, wakuka, wakumari. Ayo. Ini dikenal dengan al asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Nah, nanti kalau mutamimah asmaul sittah, isim-isim yang 6 ditambah dengan hanuk. Itu pembahasannya nanti dalam mutamimah. Itu juga dirafa' dengan huruf, dinasab juga dengan huruf, dijar juga dengan huruf. Jaa abuka, ra'aitu abaka, marartu bi abika. Ya kan? Sudah kita lewati pembahasannya. Nanti akan dilewati lagi. Yang jelas ini hanya pengulangan biar antum tidak barakallahu fikum terlupakan. Yang keempat al-af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah sudah kita lewati pengertian yang sangat bagus. Sebenarnya ungkapan yang paling tepat apa ungkapannya? Al-af'alul khamsah atau ada ungkapan yang lain, Abdul Aziz? Apa ungkapan yang lain? Al-amsilatul khamsah, contoh-contoh yang 5. Nah, contoh-contoh yang 5 inilah yang sering muncul di dalam matan atau dalam kitab-kitab. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Nah, itu juga di-i'rab dengan apa? Huruf. Contohnya yadhabuna, marfu atau tidak? Marfu dengan subutun nun. Nun huruf atau bukan? Huruf. Lam yadhabu, lam yadhabu majzum dengan membuang apa? Nun, huruf juga. Kan itu. Kemudian lan yadhabu mansub dengan membuang huruf nun juga. Jadi keempat ini di-i'rab dengan huruf. Mafhum insyaallah? Ayo, sekarang beralih kepada yang di-i'rab dengan harokat. Yang di-i'rab dengan harokat ada juga 4. Pertama isim mufrad. Ma'ruf isim mufrad ya, sudah kita lewati. Mufrad dalam babul i'rab ma laysa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Isim yang bukan musanna, bukan jamak, bukan termasuk asmaul khamsah dan bukan serupa dengan jamak dan musanna. Paham itu ya? Naam. Contohnya yang di-i'rab dengan harokat isim mufrad jaa zaidun, ra'aitu zaidan, maratu bi zaidin. Antum lihat perubahannya, nampak dengan huruf atau harokat? Harokat. Zaidun, zaidan, zaidin, dhammah, fathah, kasrah. Mahum insyaallah? Akh Muhammad mahum? Ayo na'am. Yang kedua jamak taksir. Jamak taksir sudah kita lewati juga pengertiannya. Mudah sekali pengertiannya. Apa pengertiannya? Madalla ala aktsar min asnaini aw isnataini ma'a taghayyurin fi sighati mufradihi. Sudah kita lewati semuanya, antum ulang-ulang terus. Definisi-definisi yang sudah dihafal. Yang belum dapat definisinya mencari nanti ya, mencari. Karena definisi penting untuk menjelaskan di kemudian hari. Jamak taksir adalah apa tadi? Suatu kata yang menunjukkan lebih dari 2. Baik untuk mudzakkar maupun untuk muannas, tapi bersamaan perubahan pada bentuk mufradnya. Berubah dia dari mufradnya. Asadun jadi usudun. Kitabun kutubun. Berubah enggak? Qalamun aklamun. Berubah kan? Itu namanya jamak taksir. Jamak yang tanpa beraturan, enggak ada aturannya, enggak ada kaidahnya. Lah terus bagaimana cara untuk membedakannya? Menghafal. Sering-sering lihat kamus jamak taksir. Kalau jamak mudzakkar salim mudah, ada tambahan wawu dan nun. Jamak muannas salim mudah, ada tambahan alif dan ta. Musanna juga mudah, ada tambahan alif dan nun. Tapi kalau jamak taksir harus menghafal. Harus menghafal, banyak-banyak lihat kamus. Apa maksudnya ya? Nah, karena jamak tanpa beraturan itu loh. Jamak tanpa beraturan. Contohnya jaa tullabun, ra'aitu tullaban, marartu bi tullabin. Nampak atau tidak perubahannya itu Akh Muhammad? Nampak atau enggak? Nampak harokatnya. Dhammah jadi fathah jadi kasrah. Mahum insyaallah? Na'am. Kemudian jamak muannas salim juga sama, di-i'rab dengan harokat. Rafa'nya dengan dhammah, nasabnya dengan kasrah, ya enggak? Jarnya dengan kasrah. Jamak muannas salim. Ja'at muslimatun, ra'aitu muslimatin, jangan muslimatan, muslimatin. Itu jamak muannas salim. Maratu bi muslimatin. Perubahannya nampak enggak? Nampak. Harokatnya berubah atau tidak? Berubah, menunjukkan bahwa di-i'rab dengan harokat. Kemudian yang keempat adalah apa? Adalah al-fi'il mudhari' alladzi lam yattasil
Di akhirih syai'un. Ayo. Nah, mengulang kembali juga, jangan sampai kaget. Yang udah hafal insyaallah mudah jawabannya. Nah, yang keempat adalah fi'il mudhari' yang apa? Yang tidak bersambung di akhirnya dengan sesuatu apapun. Fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Nah, sesuatu ini sudah kita lewati dulu. Sesuatu di sini yang dimaksud ada berapa sesuatu di sini? Apa sesuatu di sini? Waul jamaah, terus alif tasniyah, terus ya al-mu'annats al-mukhatabah. Itu sesuatu. Jadi fi'il mudhari' ketika tidak bersambung dengan sesuatu apapun, dia nanti di-i'rab dengan harakat. Contohnya biar antum tambah paham, yadhabu. Yadhabu. Sekarang yadhabu, antum saksikan, antum lihat. Akhirannya ada sesuatu atau enggak? Enggak ada. Enggak ada wawu, enggak ada alif, enggak ada ya. Berarti maksudnya adalah apa? Fi'il mudhari' yang tidak ada di akhirnya sesuatu apapun. Sesuatu mencakup 3 perkara tadi itu. Wa illa 5 nanti. 5 nanti ana akan sebutkan pada pembahasannya. 5 itu ditambahi dengan apa? Nun niswah sama nun taukid. Paham ya? Intinya yang tidak bersambung dengan waul jamaah, alif tasniyah, ya mu'annats mukhatabah, nun niswah, nun taukid. Paham ya? Karena kalau fi'il mudhari' bersambung dengan nun niswah dan nun taukid bukan mu'rab tapi mabni. Yadhabna, yadhabanna. Padahal yang kita bahas sekarang fi'il mudhari' yang mu'rab. Paham belum ini? Ayo na'am. Jadi 5 perkara ya. Syai'un kelihatannya syai'un nakirah. Ya, bisiyaqi an-nafi tufidu al-umum. Masuk dalam kaidah usul juga kan ternyata. Syai'un nakirah bukan? Ayo, tidak bersambung di akhirnya dengan sesuatu apapun. Enggak alif tasniyah, enggak wawul jamaah, enggak pula ya mu'annats al-mukhatabah, tidak nun niswah, tidak pula nun taukid. Mohon insyaallah. Jadi kalau tanya syai'un ada berapa perkara? Akhisa ada 5 perkara. 5 ditambahkan sekalian biar nanti faedahnya bertambah. Ada 5 perkara. Pertama wawul jamaah, kedua alif tasniyah, ketiga antum ya al-mu'annats mukhatabah, keempat antum nun niswah, kelima nun taukid. Paham ya? 5 syai'un ada 5 perkara. Dihafal insyaallah ya. Na'am barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Yadhabu dhammah marfu', kenapa? Karena tidak ada penasab dan penjazm. Coba dikasih penasab sekarang. Lan, berubah dia. Lan yadhaba. Coba dikasih penjazm. Lam yadhhab. Berubah kan? Berubah. Berubahnya huruf atau harakat? Harakat. Sudah kita clearkan mengenai apa? Faslun al-mu'rabat. Al-mu'rabatu qisman. Qismun yu'rabu bil huruf wa qismun yu'rabu bil harakat. Ya kan? Nah, pembagiannya sudah kita lewati. Kemudian disebutkan dalam matan itu, nanti sekali keserangkaian antum hafal. Di matan disebutkan apa? Wa kulluha turfa'u bidhammah wa tunsab bil fathah wa tukhfat bil kasrah wa tudzam bis sukun. Antum lihat baik-baik di matan itu ya. Semuanya dirafa' dengan dhammah. Jadi mu'rabat itu semuanya yang di-i'rab dengan harokat ini semuanya dirafa' dengan dhammah, dinasab dengan fathah, dijar dengan kasrah, dijazm dengan sukun. Ini sebenarnya semuanya secara global. Paham ya? Wa illa ada enggak yang keluar dari asal? Ada enggak yang keluar dari asal? Ada. Paham ya? Ini semuanya katanya kata muallif, semuanya yang di-i'rab dengan harokat tersebut semuanya rafa' dengan dhammah. Padahal na barakallahu fikum wa hafizakumullah nanti ada yang keluar dari asal seperti jama' wa salim. Seperti juga ismul ladzi la yang sharif. Ya enggak? Sekarang ismul ladzi la yang sharif jarnya dengan apa coba? Ada jarnya dengan apa coba? Kasrah atau fathah? Fathah. Keluar dari asal atau enggak? Keluar dari asal. Padahal disebutkan sini semuanya dijar dengan kasrah. Berarti kita katakan ini secara global. Secara global, isim-isim yang di-i'rab dengan harokat ini, rafa'nya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasrah, jazmnya dengan sukun. Ini secara globalnya. Kalau dirinci lagi ternyata apa? Ada juga yang dijar dengan apa? Fathah, yaitu ismul ladzi
la yansharif, isim yang tidak menerima tanwin dan kasrah. Ada juga yang dinasab dengan kasrah, keluar dari asal atau enggak? Keluar dari asal. Oleh karena itu beliau menyebutkan setelahnya, antum pahami baik-baik itu. Wa kharaja an dzalika thalathu asya. Keluar dari i'rab yang keseluruhan tadi itu. Perhatian baik-baik cara memahaminya ya. Keluar dari hukum asal, an dzalikal asal ya maksudnya ya. Keluar dari hukum asal 3 perkara. Apa 3 perkara? Jam'ul muannats salimu, jamak muannats salim, majmu'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Jamak yang digabung dengan alif dan ta tambahan. Sudah kita lewati pantun atau puisi yang sangat indah mengenai hal tersebut. Masih ingat antum? Pantun atau puisinya masih ingat antum? Coba. Antum masih ingat? Ayo. Wa ma wa bin nasbi. Naam, itu pantunnya diingat-ingat terus itu. Di samping definisi plus hukumnya. Wa ma bi alifin wa ta'in qad jumi'a yuksaru fil jarri wa bin nasbi ma'a. Dengan alif dan ta dijamak dia. Di kasrah ketika jar dan nasab. Hukum atau bukan? Hukum. Nah, itu sebutkan dalam Alfiyah Ibnu Malik. Kita sebutkan, nukilkan sedikit-sedikit enggak masalah, yang penting dihafal saja. Nah, jadi keluar dari asal dia apa? Jamak muannats salim. Kenapa dinasab dengan kasrah? Padahal yang namanya nasab hukum asalnya dengan apa tandanya? Akh Muhammad, nasab dengan fathah. Nah, ketika dinasab dengan kasrah keluar dari asal atau enggak? Aywa. Mahum salah, Ahmad. Aywa, na'am barakallahu fikum. Berikutnya. Yang keluar dari asal juga yang kedua, wal ismul ladzi la yansharif, isim yang tidak menerima tanwin dan kasrah. Rinciannya sudah kita lewati, sudah kami kumpulkan dalam artikel yang dibagikan kemarin. Kalau misalkan antum mau meluas, bisa baca artikel yang kemarin sudah kita bagikan dan sudah kami jabarkan di papan tulis yang sudah kita lewati pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Ismul ladzi la yansharif itu isim yang tidak menerima tanwin dan kasrah. Panjang lebarnya di sana. Adapun secara ringkasnya anda bisa baca sendiri ringkasan yang sudah kemarin kami sebutkan. Naam. Ismul ladzi la yansharif yukhfadu bil fathah. Dijar dengan fathah. Lah ini kan khafat Ustaz. Katanya jar. Lah terus bedanya apa jar dan khafat? Sama. Lah ini kok jar sama khafat bedanya apa? Ada bedanya enggak? Beda madhab ya, madhabnya siapa khafat? Jarnya madhabnya siapa? Syafi'i atau Maliki? Lah bahas khair insyaallah. Sekarang khafat dan jar itu sama atau beda akhisa? Secara makna sama atau beda? Secara makna sama. Hanya saja perbedaannya secara apa tadi? Secara apa? Secara apa? Secara ungkapan, takbir. Paham ya? Madhab enggak masalah juga. Ayo secara madhab. Kalau jar madhabnya siapa? Ayo ahli Basrah, Basriyin. Kalau khafat Kufah, ahli Kufah, Kufiyin. Ayo na'am itu bedanya. Wa illa sama. Jadi enggak perlu antum bingung ini kok khafatnya. Padahal di sana ustaznya jelaskan jar. Akhirnya berselisih, bingung, akhirnya mentabdi'. Kamu mubtadi'. Enggak boleh ya? Ayo na'am. Kita lihat di sini. Jadi ismul ladzi la yansharif dijar dengan apa? Fathah. Contohnya, maratu atau dhahabtu ila masajida. Masajid, ingat-ingat, masajid termasuk ismul ladzi la yansharif. Apa sebabnya, ingat enggak antum? Sebabnya kenapa masajid kok termasuk ismul ladzi la yansharif? Kan ada sebabnya. Sighah muntahal jumu, mengikuti timbangan apa? Mafa'il, masajid. Jadi dhahabtu ila masajida. Seharusnya yang namanya jar itu tandanya dengan apa? Seharusnya kasrah. Oleh karena itu ketika ismul ladzi la yansharif kok dijar dengan fathah berarti keluar dari asalnya. Mohon insyaallah. Berikutnya. Wal fi'lul mudhari' al-mu'tal al-akhir yujzam bi hadfi akhirih. Yang keluar dari asal juga fi'il mudhari' yang diakhiri dengan huruf illah. Huruf illah itu ada berapa? Apa itu? Alif, wawu dan ya. Huruf illah ada 3. Nah, fi'il mudhari' kalau diakhiri huruf illah dijazm dengan membuang huruf illahnya itu.
Dikenal dengan hadfu harfil illah, ya enggak? Membuang huruf illah. Padahal yang namanya jazm hukum asalnya dengan apa tandanya, Akh Muhammad? Sukun. Paham belum ini? Manakala sekarang kita jumpai ada yang dijazm dengan membuang huruf illah, berarti keluar dari hukum asal. Contohnya, nah barakallahu fikum, biar antum semakin paham ya. Contohnya ini. Yardo, yarmi, yad'u. Antum lihat sekarang. Yardo, yarmi, yad'u. Akhirnya huruf illah atau bukan? Huruf illah. Alif, ya, waw. Nah sekarang ketika majzum dikasih penjazm, jadi satu ya besar apa ya? Lam gitu ya. Lam yardo, dibuang alifnya, dibuang ya-nya, dibuang wawunya, tinggal lam yad'u, lam yarmi, lam yardo. Lah mana wawunya, mana alifnya, mana ya-nya, dibuang. Tanda jazmnya dengan apa? Hadfu harfil illah, membuang huruf illah. Keluar dari asal enggak? Naam. Mahum soal ini ya? Ayo. Ikhwani fid din, azzani azzakumullah. Jadi kesimpulannya sudah kita lewati tadi itu kesimpulannya. Langsung aja kita mengambil yang berikutnya karena yang berikutnya itu hanya rincian yang sudah kita lewati. Nah, barakallahu fikum. Jadi nanti yang antum hafal nanti sebenarnya cukup sebenarnya ya, cuman nanti yang antum hafal dari faslun al-mu'rabat itu yang antum hafal. Kemudian sampai mana? Sampai yang setelahnya akan kita baca sekarang ini, terakhir ini. Al-mu'rabat bil huruf kata beliau. Yang di-i'rab dengan huruf. Sudah kita lewati dia, yang di-i'rab dengan huruf. Nah, yaitu pada isim musanna, jamak mudzakkar salim, al-asmaul khamsah, al-af'alul khamsah. Kita lihat kata beliau. Walladhi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'. Dan yang di-i'rab dengan huruf itu ada 4 macam. Pertama at-tasniyah. Tasniyah itu enggak usah bingung. Apa tasniyah itu? Musanna. Tasniyah itu adalah isim musanna. Madalla 'ala tsnaini aw isnataini ma'a ziyadatin fi akhirih al-alif wan nun awil ya wan nun. Sudah kita lewati definisinya. Diulang-ulang terus. Caranya kalau antum mau inisiatif biar mudah menghafalnya dan mudah untuk murajaahnya, memiliki buku khusus. Khusus itu maksudnya apa? Hanya tertuliskan masalah ta'rifat, definisi. Jadi masalah misalkan antum nyatanya di depan, berarti belakang disisakan itu. Definisi-definisi yang penting. At-ta'rifatul muhimmah bahasa Arabnya. At-ta'rifatul muhimmah, definisi-definisi yang penting. Nanti tinggal disusun di situ, kalam itu apa, i'rab itu apa, kemudian jamak taksir apa, sekali buka langsung ketemu gitu loh. Itu caranya dulu seperti itu anak terapkan dan alhamdulillah terbukti. Enak. Murajaah pun enak. Sekali buka langsung tahu kan itu. Nah, caranya gitu. Jadi sendirikan definisi tadi. Kemudian kata beliau, wa jam'ul mudzakkar salim. Yang kedua jam'ul mudzakkar salim. Ja'al muslimuna, ra'aitul muslimina, marartu bil muslimina. Rafa' dengan wawu, nasab dan jar dengan ya. Tapi itu tanda asli atau niyabah? Niyabah. Ketika mengi'rab ja'al muslimuna, al-muslimuna fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'anid dhammah. Sudah kita lewati. Naam. Kemudian yang ketiga wal asmaul khamsah. Asmaul khamsah sudah kita lewati, enggak boleh dikiaskan. Enggak boleh bikin sendiri. Pola muka, kita buka enggak boleh. Harus yang 5 yang sudah kita hafal itu. Abuka, akhuka, hamuki, fuka, dumalin. Itu pun ada syarat-syaratnya kan itu. Syarat-syaratnya sudah kita lewati juga. Pertama harus mufrad, kedua harus besar namanya isimnya, enggak boleh kecil. Ketiga harus mudhaf, keempat enggak boleh mudhaf kepada ya mutakallim. Kelima, dzu harus mudhaf kepada isim jenis yang dhahir. Fu harus kosong dari mim. Sudah kita lewati pembahasannya, tinggal antum ulang-ulang kembali. Mohon insyaallah. Contohnya jaa abuka, ra'aitu abaka, maratu bi abika. Rafa dengan wawu niyabatan 'anil dhammah. Nasab dengan alif niyabatan 'anil fathah. Jar dengan ya niyabatan 'anil kasrah. Mohon insyaallah ya. Naam. Kemudian yang terakhir wal af'alul khamsah dan fi'il-fi'il yang 5. Ini pun juga memiliki definisi
Definisinya kembali yang sudah kita lewati itu kullu fi'lin mudhari'in ittasala bihi dhamiru tasniyatin au dhamiru jam'in au dhamirul muannats al-mukhatabah. Selesai. Setiap fi'il mudhari' yang bersambung dengan dhamir tasniyah atau dhamir jama' atau dhamir ya' al-muannats al-mukhatabah, itu definisi apa? Al-af'al khamsah. Nanti kalau misalkan antum mau nyatat definisi, misalkan mau dihafal, bisa melihat yang catatannya lengkap. Semuanya ada semuanya insyaallah. Karena penting definisi. Nah, dengan definisi antum bisa jabarkan. Tapi kalau antum enggak hafal definisi, suatu ketika antum ngajar, ini gambaran aja ya. Misalkan muridnya kok pinter, nanya dia, "Ustaz, af'al khamsah itu definisinya apa, Ustaz?" Ya af'al khamsah itu yang ada di situ aja misalkan. Kurang kan jelaskan definisinya. Ini hanya contoh ini. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alin. Apakah boleh kita menggunakan yang lain, Ustaz? Enggak boleh. Harus ini. Nah, Ustaznya berarti enggak paham. 5 ini hanya contoh ini ya. Jangan antum bayangannya kok ya jelisani bisa ya? Ya memang bisa. Ya jelisani, tajlisani, ya jelisuna, tajlisuna, tajlisnya bisa. Karena dengan definisi. Kullu fi'lin mudhari'in ittasala bihi dhamiru tasniyatin au dhamiru jam'in au dhamirul muannats al-mukhatabah. Setiap fi'il mudhari' bersambung dengan wawu jamaah atau alif tasniyah atau ya muannats mukhatabah, maka disebut dengan al-af'alul khamsah. Disebut juga dengan al-amsilatul khamsah. Jadi tidak hanya 5 ini. Wa hiya yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alin. Itu sekedar apa? Contoh. Oleh karena itu kalau diungkapkan dengan ungkapan apa tadi? Al-amsilatul khamsah. Contoh-contoh yang 5. Jadi 5 ini hanya contoh saja. Mungkin dulu ketika awal kali kita belajar, bayangan kita itu af'alul khamsah cuma 5 ini, ya enggak? Biasanya gitu biasanya. Awal belajar itu af'alul khamsah itu yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Selain itu bukan. Padahal keliru. Mau bikin sendiri bisa enggak ini af'alul khamsah? Bisa, coba. Ya jelisu dibikin. Yajlisu, yajlisani, yajlisuna. Oh. Kullu fi'lin. Ewa, 5. Ya jelisu itu kata intinya. Yajlisan. Ya jelisani, Yajlisuna. ya jelisuna, Yajlisina. tadlisina. Yajlisina. Yajlisuna. Yajlisuna. Betul. Mentiga. Anu 5. Caranya diurutkan ini. Anda melihat ya. Ya, ta, ya, ta. Ya jelisani, tajlisani. Ya jelisuna, tajlisuna, tajlisina. Ini mudah sekali untuk menghafal ini. Ya, ta. Itu kaidah itu. Ya, ta, ta. Yaqra'u. Anak lagi. Ayo mana? Yaqra'u. Ya, ta. Yaqra'ani, taqra'ani, yaqra'una, taqra'una, taqra'ina. Ayo, ahsanta barakallahu fiikum. Seperti itu mudah. Mudah kan? Mudah. Nah, barakallahu fiikum. Jadi caranya seperti itu. Jadi yang antum setorkan nanti, mungkin pagi ini kita cukupkan sampai sekian dulu. Yang antum setorkan nanti adalah mulai dari faslun al-mu'rabat. Al-mu'rabatu qismani sampai al-mu'rabatu bil huruf itu. Walladzi yu'rabu bil huruf arba'atu anwa' sampai yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Adapun yang berikutnya itu nanti rincian daripada yang kita baca pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Nah, barakallahu fiikum, pembahasannya sekaligus penjelasannya dan juga penghafalan matanya. Jadi yang harus setorkan ingat ya, mulai faslun al-murabat sampai yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina insyaallah taala disetorkan pada pertemuan yang berikutnya. Nasallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.